Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Septian Nurdin dari kelas 07 TPLE 007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas atau makalah tentang kewirausahaan, yaitu dari matkul kewirausahaan. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang online shop digital printing custom design. Yaitu apa sih online shop digital printing custom design itu? Jadi bisnis online melalui sosial media yang berbasis pada digital printing. Contohnya seperti percetakan pada saat ini, yaitu seperti custom hoodie, custom t-shirt, kaos, custom tote bag, custom mug, ashtray atau asbak, dan satu lagi custom piring pajangan. Oke, langsung kita ke latar belakang. Latar belakang pada era modern saat ini, yaitu pada masa ini sudah banyak nih perkembangan yang dapat kita lihat nih semuanya. Salah satunya dalam penggunaan smartphone. Semakin modern di dunia ini, semakin canggih setiap tahun dengan adanya fasilitas-fasilitas sosial media yang semakin memudahkan kita ini, yaitu tentunya dalam berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga berperan sangat penting ya. Hal ini jelas menarik keinginan para produsen atau konsumen atau affiliate, perorangan yang menjualkan produk orang lain seperti dropshipper, reseller, dan lain-lain, untuk mencari celah atau peluang di masa sekarang ini, yaitu usaha dengan mengambil keuntungan yang didapat lebih banyak di pengguna smartphone saat ini. Bisnis online saat ini juga bukan yang menjadi istilah asing di Indonesia. Baik kita kesehariannya terbiasa juga menggunakan internet. Apapun definisi yang diberikan untuk bisnis online ini, yang jelas pelaku bisnis ini memperoleh keuntungan dari adanya internet pada saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis online merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di media internet dengan cara untuk menghasilkan uang. Jadi dengan internet ini kita udah nggak perlu lagi nih berdagang marketnya dengan door to door atau sales yang promosinya dengan menggunakan brosur atau pamflet yang lain-lainnya ya. Dengan adanya internet ini kita lebih mudah dalam menjualkan suatu produk yang kita jual. Nah, tujuannya apa nih? Tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan bisnis di dunia yang semakin modern ini akibat pengaruh teknologi. Bisnis dimulai kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Contohnya seperti smartphone. Seseorang bisa memulai berwirausaha melalui media sosial yang juga banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ini ya. Sosial media yang saat ini yang kita sering kenal yaitu seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, Shopee, dan marketplace lainnya itu sangat user friendly ya. Untuk zaman sekarang ini sudah sangat mudah untuk digunakan dalam berjualan maupun berwirausaha secara online. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu digital printing. Digital printing itu adalah merupakan suatu media atau lahan baru di dunia percetakan. Bagaimanapun teknologi ini mulai menggusur teknologi konvensional atau mencetak dengan teknik sablon manual seperti menggunakan warna yang kayak manual lah, itulah sablon manual. Teknik dari digital printing ini memiliki kelebihan. Di antaranya apa sih? Produk dapat dibuat satuan maupun lusinan atau perkodian. Nah, yang dicetak ini digital printing ini bisa full color. Jadi lebih mengurangi penggunaan warna yang lebih banyak, nggak kayak teknik sablon manual. Gambar yang dihasilkan kualitas foto ini lumayan bagus ya.
bukan lumayan lagi, tapi bisa seperti HD atau lebih jelas lah dari sablon digital, sablon manual. Oke, saya akan menjelaskan beberapa varian produk nih yang dijual di marketplace saya atau online shop saya. Contohnya adalah custom hoodie atau sweater. Yang kedua ada custom t-shirt atau kaos. Yang ketiga ada custom mug, ada custom tote bag, long sleeve itu kaos lengan panjang. Ada custom ashtray atau asbak, ada custom piring pajangan, mug, saucer, dan lain-lainnya banyak. Nah, ini merupakan video dari hasil yang kita buat atau kita ibaratnya kita sesuai apa yang si pembeli pesan. Jadi kan temanya itu kan custom design, berarti desainnya si yang mau beli ini yang akan request desainnya untuk seperti apa, dan pihak kami yang akan mendesainkan bagaimana cocoknya atau tidak. Contohnya yang dari piring nih, ini adalah gambar Marilyn Monroe. Bener gak sih? Pokoknya gambar artis gitulah, saya nggak terlalu paham. Ini kita juga ada sebelahnya ada video custom mug ini ya dia pesannya lusinan atau lebih dari satu lah. Jadi di online shop saya ini ketika order lebih dari satu atau lebih dari solution itu bisa mendapatkan potongan harga ya. Itu adalah strategi marketing. Ini contohnya ini adalah mug untuk ulang tahun anaknya yang akan dibagikan kepada teman-temannya mungkin. Nah, ini video selanjutnya, ini adalah video pada saat pemesanan piring untuk pernikahan nih. Jadi pernikahan atau souvenir gitulah. Jadi alhamdulillah di sini saya mendapatkan orderan yang lumayan banyak, cukup banyak lah. Yaitu di antara 500 piring ukuran 12 inch. Satu piringnya itu bisa kena harga 75.000. Kenapa mahal? Karena prosesnya yang sulit ya. Nggak seperti yang kalian lihat itu kelihatannya gampang atau apa, tapi prosesnya lumayan sulit dan memakan waktu yang cukup lumayan lama. Satu piring saja kalau order yang satu piring itu bisa 1-2 hari untuk proses, mulai dari proses cetak print, desain pertama, kemudian cetak print, kemudian kita lapisi dengan clear cat pelapis. Tahap selanjutnya kita masukkan ke dalam media air, kemudian baru kita ke media piring, lalu proses pengeringan, dan dilanjutkan dengan tahap proses pilok clear lagi, baru kita oven agar kualitas dari gambar ini lebih tahan lama. Karena kita nggak merekomendasikan nih piring pajangan ini untuk makan ya. Jadi ketika ada customer atau pembeli yang ingin membeli suatu produknya, katanya pasti, "Mas, itu aman gak buat makan? Kak, aman gak itu buat makan?" dan lain-lain sebagainya. Kita pasti menjelaskan ini hanya untuk pajangan, apapun ingin yang membuat dimakan, paling kita akan kurangi saja bahan-bahan kimia yang berlebihan. Nah, ini video sebelahnya itu adalah asbak, custom asbak atau ashtray asbak. Sama prosesnya seperti custom piring. Untuk custom mug itu sangat cepat, simple. Proses desain, cetak, kemudian press, sudah selesai. Analisa pasar. Gambaran pasar nih di dunia digital marketing ini, digital printing ini, diperkirakan minat pasar akan kebutuhan percetakan akan terus meningkat. Hal ini karena seiring dengan perkembangan zaman, maka akan banyak bermunculan perusahaan atau instansi baru nih yang sebanding dengan pertama jumlah penduduk di Indonesia, sehingga kebutuhan akan hasil cetakan sebagai media promosi juga akan meningkat. Analisa pasar usaha. Jadi kita akan menargetkan beberapa pasar usaha kita di seperti beberapa online shop ya, karena kita kan temanya digital printing melalui online shop. Jadi kita akan memasarkan di sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok Shop, dan sosmed lainnya. Analisa
SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength itu kekuatan. Apa sih kekuatan yang ada di digital printing ini? Bahan baku dan kualitas yang tinggi sehingga tidak mudah rusak, luntur, serta tahan panas. Jadi insya Allah mudah-mudahan untuk saat ini sih kita nggak ada komplainan mengenai barang yang rusak, luntur, atau tidak tahan panas. Jadi selama ini alhamdulillah masih cukup memuaskan untuk bagi para pembeli, dan reviewnya pun lumayan alhamdulillah. Itu merupakan salah satu trust ya, kepercayaan. Yang kedua itu weakness, kelemahan. Kelemahannya apa sih yang ada di digital printing ini? Masih banyaknya orang yang belum berpengalaman dalam memulai usaha yang masih minimal ini. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam bekerja. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Banyaknya konsumen, anak muda, baik dari kalangan remaja sampai ke dewasa itu dekat dengan lembaga pendidikan sehingga permintaan akan spanduk, baju, kaos, banner, dan lain-lainnya meningkat. Itu suatu peluang bagi kita ya untuk memanfaatkan situasi. Jadi misalkan ada beberapa lembaga pemerintahan yang ingin membuat spanduk, banner, atau baju untuk gathering atau kaos dan mug untuk souvenir, kita bisa tuh mengambil kesempatan di situ. Alhamdulillah saya juga pernah ngambil kesempatan di situ, dan alhamdulillah si beberapa lembaga dan ini user pembeli ini percaya. Nah, jangka akhirnya setiap tahun mereka tuh sering repeat order kita. Kelemahan ancamannya apa? Jadi banyaknya pengusaha yang mulai melirik di usaha digital printing. Karena kenapa? Karena mereka ini melihat usaha ini sangat menjanjikan dalam hal keuntungan. Memang membutuhkan modal yang sangat besar, namun insya Allah dalam setahun jika kita rajin dalam menganalisa manajemen, insya Allah akan tercapai suatu goals yang kita akan capai itu. Nah, akan banyaknya usaha percetakan yang akan berdiri, kita akan mengakibatkan berkurangnya pelanggan. Bagaimana sih cara kita agar tetap menjaga pelanggan itu tetap di kita? Yaitu salah satu dengan trust, dengan target market, strategi marketing kita. Pembeli menjadi ancaman apabila jumlah pembeli banyak. Produk perusahaan standar, produk merupakan komponen yang besar nih dalam struktur pembeli. Jadi si pembeli ini akan menekan perusahaan dengan memaksa menurunkan harga. Nah, kita sering temuin kan, misalkan kita jualan nih, mereka membandingkan harga dengan jualan kita. Namun kita balik lagi, kita akan memberitahu kepada si pembeli ini bagaimana kelebihan, bagaimana kekurangannya, serta di pengerjaan kita pasti akan maksimal gitu. Oke, kemudian kesimpulan dari tugas makalah kewirausahaan ini yaitu adalah bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau konsumer untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Secara historika, bisnis berasal dari kata business yang berasal dari kata bushi atau berarti sibuk, dalam artian sibuk mengerjakan suatu aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ekonomi kapitalis nih, kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis ini dibentuk untuk mendapatkan profit yang meningkat kemakmuran para pemiliknya. Belanja online atau online shop merupakan suatu proses pembelian barang dan jasa oleh konsumen kepada penjual real time, tanpa pelayan, dan melalui internet. Tak perlu harus bertemu dengan penjual atau pembeli secara langsung, tak perlu menemukan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar monitor komputer dengan koneksi internet yang tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual beli secara cepat dan nyaman. Itu dengan adanya online shop ini. Tetapi jarang ya, hanya lihat secara gambar fisik masih tidak cukup memuaskan bagi para pembeli. Kenapa? Sebagian
besar beranggapan jika hanya melihat gambar dan berekspektasi mewujud saja, bisa jadi barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi si pembeli ini. Jadi bagaimana nih kita agar si pembeli ini percaya kepada gambar yang kita ini, berarti kita harus dengan real pic serta beberapa ulasan dari pembeli-pembeli sebelumnya untuk terus mengingatkan ulasannya kak bagaimana agar usaha kita ke depannya lebih maju lagi. Nah, itu caranya. Saran saya adalah dalam berwirausaha kita harus memiliki keinginan yang kuat dan menerima segala risiko yang ditempuh. Tidak mungkin kan dalam berwirausaha itu jalan kita lurus terus. Pasti kata ada belok kanan, kiri, serta lubang, tanjakan, dan lain-lainnya. Untuk memulai bisnis ini tidak seperti sulap, yang dimana simsalabim abrakadabra langsung jadi ya. Enggak. Nikmati saja prosesnya, pegang teguh komitmen, konsisten, dan tetap fokus, stay fokus. Jangan berhenti terus menggali, jangan berhenti untuk terus mencari tahu bagaimana marketplace di luar sana secara online ataupun secara sosial ya gitu, saran market door to doornya. Jadi kita dalam online juga kita jangan terpaku juga dalam online nih, kita harus turun juga kepada masyarakat, melihat juga bagaimana bisnis itu, wirausaha itu tetap stabil dan berjalan lancar. Kita jadi tahu apa yang diinginkan oleh pembeli sehingga kita akan memasukkan kepada online shop atau bisnis secara wirausaha secara online. Upaya pengembangan usaha itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, itu dia, dan kebutuhan masyarakat yang diperlukan, ya kan? Semakin banyaknya pecinta lahan usaha, maka semakin banyak kita akan mengurangi pengangguran di dalam negeri. Tuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Have a nice day. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.